Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku kelompok dan teamwork. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anisha Effendi dengan NIM 21059146. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Haji dengan NIM 210595152. Perkenalkan, nama saya Farhan Zikri dengan NIM 21059082. Perkenalkan, nama saya Umul Khairina dengan NIM 21059225. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Belum, Mas. Perilaku kelompok. Definisi perilaku kelompok. Perilaku adalah aktivitas individu atau manusia sebagai reaksi terhadap lingkungan yang dapat diamati. Sedangkan definisi kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Klasifikasi kelompok. Ada formal dan informal. Formal yaitu kelompok kerja yang dibentuk sesuai dengan struktur organisasi, sedangkan informal kelompok yang tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi. Komando, seorang pemimpin dan semua bawahan tergabung dalam suatu organisasi. Tugas, individu-individu secara bersama menyelesaikan suatu tugas. Minat, kelompok yang berkumpul untuk memuaskan minat atau kepentingan bersama. Persahabatan, ditetapkan secara bersama karena memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Alasan membentuk kelompok. Yang pertama adalah memperoleh keamanan. Yang kedua, pengakuan status. Yang ketiga, perasaan harga diri. Yang keempat, afiliasi sosial. Yang kelima, membangun kekuasaan. Yang keenam, mencapai tujuan. Selanjutnya adalah sifat kelompok. Yang pertama ada peran. Seperangkat pola perilaku yang dihadapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Selanjutnya ada status. Posisi yang didefinisikan secara sosial yang diberikan pada kelompok atau anggota kelompok lain. Kemudian ada norma. Standar perilaku yang dapat diterima yang digunakan bersama oleh kelompok. Ada ukuran. Ukuran kelompok yang tidak terlaku besar lebih efektif. Keterpaduan, tingkat di mana anggota kelompok saling tertarik dan termotivasi untuk tetap berada di kelompok tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kelompok. Tahap pengembangan kelompok melewati 5 tahapan. Yang pertama itu pembentukan atau forming. Pada tahap forming, banyak ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota melakukan uji coba untuk menemukan tipe-tipe perilaku apakah yang dapat diterima baik. Tahap ini selesai ketika para anggota telah mulai berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok. Setelah itu, tahap keributan atau storming. Pada tahap ini, tahap konflik di dalam kelompok, para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan batasan-batasan yang diterapkan oleh kelompok-kelompok individualitas. Yang ketiga, ada tahap penormaan atau norming.
Pada tahap penormaan adalah tahap di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif. Sudah ada rasa saling memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Tahap ini selesai jika telah terbentuk struktur kelompok yang kokoh dan menyesuaikan harapan bersama atas yang dilakukan oleh perilaku anggota. Berikutnya ada tahap pelaksanaan atau performing. Tahap pelaksanaan adalah tahap berfungsinya struktur yang dengan baik. Energi kelompok telah bergeser dari mencoba mengerti dan memahami satu dengan yang lain menjadi pelaksana tugas yang ada. Terakhir ada tahap peristirahatan atau adjourning. Pada tahap ini, pengembangan kelompok pada kelompok sementara dicirikan oleh perhatian kepenyesuaian aktivitas, bukan ke kinerja petugas. Selanjutnya ada model perilaku kelompok. Model ini mencoba untuk menyelesaikan penyesuaian atas kemampuan anggota, ukuran, tingkat konflik, tekanan internal dalam upaya membangun norma kelompok. Poin pertamanya adalah bahwa perilaku kelompok tidak terlepas dari pengaruh organisasi secara keseluruhan. Lalu sumber anggota kelompok meliputi uang, waktu, bahan baku, peralatan, dan SDM yang dialokasikan kepada kelompok sangat berpengaruh kepada perilaku kelompok. Bila sumber daya menyusut, maka kecemasan meningkat. Konflik antar kelompok meningkat. Selanjutnya ada struktur dalam kelompok. Otoritas pengambilan keputusan, pelaporan, hubungan formal, aturan, prosedur, kebijakan akan menuntun perilaku karyawan. Semakin formal struktur, semakin dapat diramalkan perilaku kelompok. Selanjutnya, bahwa sumber daya dan struktur secara bersama-sama akan mempengaruhi proses dalam kelompok. Kemudian, bahwa proses dalam kelompok akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan dengan variabel moderator tugas kelompok. Kelebihan dan kekurangan kelompok. Kelebihannya terdiri dari banyak informasi dan pengetahuan. Heterogenitas memberikan dampak positif terhadap proses pengambilan keputusan, kemudian memberikan lebih banyak pendekatan dan alternatif, kemudian lebih mudah untuk menerima solusi karena merasa terlibat dalam pengambilan keputusan. Kekurangannya membutuhkan banyak waktu untuk sampai pada satu solusi. Keinginan dari salah satu anggota kelompok yang ingin diterima dan dipertimbangkan akan menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan. Kelompok diskusi dapat dikuasai oleh hanya beberapa anggota saja. Jika dalam kelompok banyak anggota dengan tingkat kemampuan low dan middle, maka efektivitas keseluruhan kelompok menjadi rendah. Dalam kelompok, tanggung jawab setiap anggota menjadi tercampur. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Umul Khairina. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang teamwork. Teamwork adalah kerja tim yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai target atau tujuan secara efisien bersama. Yang kedua yaitu manfaat teamwork. Yang pertama itu bekerja lebih efektif, yang kedua mendapatkan lebih banyak gagasan, yang ketiga percaya satu dengan lainnya, yang keempat saling memotivasi. Selanjutnya yaitu tips membangun teamwork.
Yang pertama, bangun komunikasi secara terbuka. Setiap karyawan di berbagai divisi perlu saling terbuka untuk situasi dan kondisi apapun di perusahaan. Misalnya ada kendala atau hambatan. Segala sesuatu lebih baik dibicarakan sebelum diputuskan. Yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ketika lingkungan kerja baik, hubungan antar karyawan pun saling terbuka. Cara yang bisa pebisnis lakukan seperti mengadakan outing kantor tiap 2 atau 3 bulan sekali. Yang terakhir itu melakukan evaluasi. Dari evaluasi mereka akan terlihat mana yang menjadi kekurangan sehingga perlu diperbaiki. Evaluasi adalah salah satu unsur dalam mengelola teamwork, maka penting bagi perusahaan untuk melakukannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anisha Effendi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang skill teamwork yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu komunikasi dalam tim. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi teamwork dan meningkatkan kualitas kerja. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Bahwa membagi tanggung jawab dalam tim dapat secara efektif meningkatkan teamwork. Yang ketiga, kejujuran antar rekan kerja. Kejujuran adalah satu unsur yang sangat penting jika bertanya tentang apa teamwork. Semuanya harus dikomunikasikan dengan jelas untuk teamwork yang baik. Yang keempat yaitu mendengarkan dengan baik. Mendengarkan lawan bicaramu adalah salah satu cara menghargai orang tersebut. Sebaliknya, mereka juga akan mau mendengarkan dan menghargai pendapatmu. Yang kelima yaitu empati pada anggota tim. Belajarlah untuk memahami perasaan dan perilaku rekan kerjamu. Dengan begitu, kamu akan bisa lebih mengerti apa metode pendekatan yang terbaik bagi mereka supaya tercipta teamwork yang baik. Yang keenam yaitu kolaborasi ide. Pahamilah maksud dari ide dan saran disampaikan orang lain. Cobalah untuk menggabungkannya dengan alternatif yang kamu miliki untuk mencapai yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu manajemen waktu. Sangat penting untuk mengatur manajemen waktu secara efisien supaya semua tugas dan tanggung jawab bisa diselesaikan sesuai deadline. Baiklah, dengan berakhirnya materi dari kelompok kami, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 5 ini. Sebelumnya, kami memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Harap untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.